lagi pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Jadi kali ini aku mau bawain kisah horor wawa aku dari Bengkalis, Kepulauan Riau, dekat kali dari sini. Dan sebenarnya dia nggak minta namanya buat disamarin, tapi aku memilih untuk menyamarkan namanya karena setelah aku baca cerita ini lumayan sedikit sensitif dan berkaitan soal keluarga gitu. Jadi aku samarin aja lah, nama kita sebut namanya Farid ya. Jadi ini kisahnya antar generasi gitu, Wak. Kisah soal ayah sama kakeknya. Dan Farid, Wak, ya. Jadi Farid ini dulu punya papanya ini anak tunggal. Dari kecil udah ditinggal meninggal sama ibunya, jadi tinggal berdua ya sama bapaknya. Gak lama kemudian kakeknya Farid ini nikah lagi, dapat ibu tiri, punya 8 anak dari pernikahan kedua ini kan. Dah lah tuh berjalannya waktu sampai papa Farid ini udah dewasa. Papa Farid dapat pekerjaan yang bagus, jadi nahkoda kapal. Udah settle, nikah lah sama mama Farid tahun 97 tuh, Wak. Nah tahun 97 itu pokoknya banyak lah gitu uang papa Farid kan, jadi nahkoda kapal lah pula, pekerjaannya udah bagus. Tapi hal ini membuat keluarganya keluarga tiri si Farid itu, ibu tiri sama 8 saudara itu kayak nggak suka gitu loh, kayak nggak terima dengan kehidupan bahagianya papa Farid. Akhirnya diguna-guna lah papa Farid. Waktu itu mamanya tuh lagi ngambilin Farid tuh 9 bulan. Papanya tiap hari muntah darah 1 mangkok, Wak, bayangkan. Kurus sekali badannya, sampai akhirnya Allah sayang sama papa Farid, meninggal papa Farid kan. Dah nih, gak lama kemudian mamanya Farid ini entah kayak gimana ceritanya datang lagi tuh ke desa Allah bilang, desa tempat tinggal papa Farid dulu. Nyampe di sana disipein sama orang, disinisin gitu loh sama orang-orang di sana, nggak ngerti kenapa. Sampai akhirnya ada bapak-bapak datengin, "Bu, jangan kesini, jangan pernah kesini lagi. Ibu sudah diincar, pergi dari sini." Itu katanya kan. Akhirnya balik lah. Tapi semenjak pulang itu, mamanya tuh jadi sering kerasukan gitu, Wak, di rumah. Sering kerasukan, akhirnya ngubungin lah saudaranya dari keluarga mamanya. Dan waktu omnya Farid kan, waktu omnya Farid mau OTW datang ke rumah, kalian tahu apa? Tiba-tiba di jalan ada ini kelapa, dimasukin lah ke dalam mobil. Tak kenapa lah, aku nggak tahu. Dimasukin lah ke dalam mobil, terus tiba-tiba ada suara di belakang, dia bilang apa? "Jangan ganggu urusan kami." Suara siapa? Udah tengok kelapanya, nggak ada kelapa tuh sama sekali, Wak. Dah lah, baru setelah nyampe di rumah langsung diobatin. Untungnya mamanya Farid nggak kenapa. Dan sampai sekarang mereka nggak mau lagi pergi ke desa itu. Udah lama rasanya nggak cerita horor, tiba-tiba pengen cerita horor yang penakut, di skip aja. Kali ini aku mau bawain kisah horor dari wawa aku yang namanya Ingrid Angelic dari Yogyakarta. Dia ini menceritakan pengalaman terhoror dari sepupunya yang namanya Kalista dari Yogyakarta juga. Jadi kisahnya Kalista ini tinggal sama neneknya, Wak, di sebuah pedalaman desa. Pedalaman kali, sampai tetangga kiri kanan tuh bisa dihitung jari, rumah berjarak-jarak gitu kan. Sebenarnya udah dilarang sama mama bapak tinggal di situ. Tapi saking dia cinta kali sama neneknya, dia mau tinggal di sana aja. Nah, waktu tinggal di sana, background rumah nenek itu simple aja. Masuk rumah, ruang keluarga agak luas, terus di sebelah ruang keluarga tuh dapur, sebelah kirinya kamar 1, kamar 2. Udah gitu aja. Kamar mandinya memang terpisah dari rumah inti, jadi agak keluar rumah dulu, jalan dikit barulah itu kamar mandinya kan. Nah, waktu selama tinggal di situ, nenek itu pesan, "Kamu kalau mandi jangan lewat dari jam 5 ya, soalnya jam 5 nya udah gelap." Katanya, "Iya, Nek," gitu. 2-3 hari tinggal di sana nggak ada apa-apa. Tapi di hari berikutnya tiba-tiba Kak Kalista ini udah kayak ngerasa ada gangguan. Dengarlah suara-suara keran nyala, suara orang jalan, suara garuk-garuk kayak gitu. Akhirnya meningkat lagi. Dengar suara piring pecah, gelas pecah gitu kan. Tuh takut Kak Kalista ini, dicek tuh sama dia langsung. Waktu dia cek ke dapur, nggak ada apa-apa, nggak ada belas, nggak ada apa-apa. Di kamar mandi ya, ngecek lah, keluar dia berani kali. Dia buka kamar mandi, nggak ada apa-apa juga. Tapi di kamar mandi itu ada sumur, Wak. Tengoklah dia kesana kan. Rupanya waktu dia nengok sumur itu, dia lihat ada perempuan lagi duduk kayak jongkok gitu, ngadep ke atas. Gitu. Yang kelihatan cuma satu matanya, ya mata lainnya tuh kayak ketutup sesuatu lah gitu. Nge-freeze nih Kak Kalista, nggak bisa gerak. Tapi dia bisa teriak, "Nenek!" Gitu, nangis dia kan. "Kenapa? Udah tenang. Dimasukin lagi ke rumah kan. "Pokoknya kamu jangan keluar sembarangan, lalala," gitu kata neneknya. Udahlah tuh. Dia coba tepis lagi perasaan takut itu. Sampailah 2 bulan dia tinggal di sana, nggak ada gangguan apa-apa lagi. Sampai di 2 bulan ini, tiba-tiba waktu Kak Kalista ini lagi siap-siap mau masak, sekitar jam 6 sore memang untuk makan malam, dia dengar ada suara cewek cekikikan. Toto berubah jadi nangis. Gitu, kejar kali nangisnya kan. Dia tahu itu sumber suara dari kamar mandi. Dicek balik sama si Kalista. Dia ada takut deh. Dia buka pintu kamar mandi kan, di situ dia nengok ada kuntilanak, Wak. Kuntilanaknya nggak berdiri tapi kayang ya kan. Terus badannya penuh luka semua, mukanya luka, tapi ada satu luka yang paling jelas yang ada di kuntilanak itu apa? Ada sayatan di jidatnya.
darahnya masih ngucur gitu. Kata dia bilang, tolong balaskan dendam suami saya, kata dia kayak gitu. Pingsan langsung lah Kak Kalista nih kan. Bangun-bangun dia udah ada di rumah orang tuanya. Barulah di situ neneknya cerita, ternyata di kamar mandi itu dulunya memang kamar mandi orang gitu, ada rumahnya lah, tahun 1989. Suaminya ini bunuh istrinya karena ketahuan selingkuh, dicekek ya, terus disayatnya ininya, keningnya. Itulah mungkin yang bergentayangan di rumah situ. Al-Fatihah, kasihan